Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 50 hingga bab 56. Bab 50, Membunuh Raja Hantu. Xia awalnya hanya ingin membunuh Tang Wannian. Namun sekarang, karena Jiang Tian telah benar-benar membuatnya murka, tampaknya tak seorang pun akan selamat dari tempat ini. Keputusasaan tampak jelas di wajah Zheng Guangsha. Mulutnya terasa pahit, hatinya tenggelam ke dasar jurang. Kau mati duluan. Amarah Xia melonjak. Niat membunuhnya meledak tanpa ditahan lagi. Ia mengangkat tangannya ke arah Yang Guochang, jemarinya bergerak lincah seolah berminyak dan licin. Dewi Agung, ampunilah aku. Wajah Yang Guochang langsung berubah drastis. Ia berteriak ketakutan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Saat menunduk, matanya membelalak ngeri. Ular berbisa, kalajengking, dan berbagai serangga beracun merayap di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, Yang Guochang seolah jatuh ke dalam sarang serangga. Ia meronta dan meraung dengan sangat mengenaskan, sampai-sampai mata dan alisnya tak lagi terlihat jelas. Aarg! Api! Aku terbakar! Pada saat yang sama, api menyala hebat di tubuh Tang Wannian. Ia meronta sambil menjerit putus asa, seolah berada di neraka hidup. Semua orang terpaku. Beberapa taipan gemetar hebat, wajah mereka pucat pasi. Zheng Li bahkan menangis ketakutan. Bahkan Master Yang pun akan dibunuh. Hari ini, tak seorang pun bisa lolos. Di aula itu, Master Yang dan Tang Wannian telah terjebak dalam penderitaan. Tuan Cabut Kertas dan Master Feng Shuiqi berlutut di tanah, menangis dan memohon ampun. Tak pernah terpikirkan olehku. Aku, Zheng Guangsha, yang mendominasi Lin Zhou bertahun-tahun, akan mati di tempat ini. Hantu ini terlalu kuat. Bahkan Buddha dari langit barat pun mungkin tak akan mampu membunuhnya hari ini. Keputusasaan sepenuhnya menyelimuti Zheng Guangsha. Ia menyerah total, air mata mengalir di wajahnya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel dan menelepon. Istriku. Sepertinya aku tidak bisa pulang minum sup hari ini. Tang Wannian, dosamu memang berat. Namun kejahatan tidak akan mencelakai orang yang mau bertobat. Jika kau sungguh menyesal dan bersedia menyumbangkan 200 juta untuk amal, aku akan menyelamatkanmu. Jiang Tian berkata datar sambil melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Aku bersedia. Aku bersedia. Tang Wannian sama sekali tidak yakin Jiang Tian bisa menyelamatkannya. Namun karena Jiang Tian adalah satu-satunya harapan yang tersisa, bagaimana mungkin ia tidak menggenggamnya? Semua orang tercengang. Bahkan Yang Guochang tak bisa menahan teriakan dalam hatinya. Hantu ini bahkan tak bisa dikendalikan oleh teknik Maoshan dan mampu melakukan serangan ilusi mental. Kau, bocah yang tak tahu luasnya langit dan bumi, malah maju langsung? Kau benar-benar mencari kematian. Kau sudah mau mati, masih sempat menyombongkan diri. Zheng Guangsha menggeleng putus asa. Baik, kuharap kau tidak mengingkari janjimu. Jiang Tian mengangguk ringan. Ia berhenti sekitar 3 meter dari Xia, lalu melafalkan sebuah gatha dengan suara tenang. Segala sesuatu bagaikan mimpi, ilusi, buih, dan bayangan. Seperti embun dan kilat. Demikianlah seharusnya dipandang. Semua ini hanyalah ilusi. Jika kau tidak mempercayainya, maka ia tidak akan ada. Teriakan itu menggema seperti lonceng besar, mengguncang seluruh aula dan menghentak jiwa setiap orang. Ajaibnya, begitu suara Jiang Tian menggema, pikiran Yang Guochang dan Tang Wannian langsung menjadi jernih. Suara retakan terdengar. Api dan serangga beracun lenyap seketika, seolah tak pernah ada. Ya Tuhan! Bagaimana dia melakukannya? Wajah Zhao Xueqing dipenuhi keterkejutan. Suaminya sama sekali tidak menyombongkan diri. Ia benar-benar seorang master sejati. Kemampuanmu jauh melampaui orang bermarga yang itu. Kau benar-benar mampu melihat semua ini. Cukup hebat. Xia menatap Jiang Tian, suaranya tiba-tiba menjadi lembut. Hemp, tipu muslihat kecil seperti ini, di mataku, bahkan tak layak disebut. Jiang Tian berkata tenang. Xia, roh jahat hanya bisa tumbuh subur di tempat yin yang miskin. Yang Qi di sini terlalu kuat, tidak cocok untukmu. Jika kau memaksa bertahan, kau akan menghadapi bencana yang menghancurkan jiwamu. Bocah, kau pikir kaulah bencana bagiku? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu. Wajah Xia terdistorsi penuh keganasan. Omong kosong. Aku bahkan tak tahu sudah berapa banyak tubuh fana sepertimu yang kubunuh. Hemp.
Aku sudah memberimu kesempatan. Jika kau tetap keras kepala, aku akan menghancurkan jiwamu. Jiang Tian berjalan santai dengan tangan di belakang punggung. Sikapnya tenang, ekspresinya datar. Seolah Xi Ya hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Tatapan Xi Ya dipenuhi niat membunuh. Baik, karena kau datang mencari mati, aku akan menggunakan darah dan vitalitasmu untuk memelihara tubuhku. Kabut tin hitam pekat tiba-tiba melonjak dari segala arah seperti ombak pasang. Suasananya mengerikan. Setelah menyerap qin itu, tubuh Xi Ya semakin memadat dan membesar, hingga akhirnya berubah menjadi iblis hitam raksasa. Jiang Tian, aku akan mengirimmu ke neraka. Raungan iblis hitam itu mengguncang aula. Tingginya lebih dari 2,5 meter. Setiap langkahnya membuat lantai marmer retak, bangunan bergetar seolah hendak runtuh. Aura baleful yang mengerikan menyapu segalanya. Wajah semua orang berubah drastis, tubuh mereka gemetar ketakutan. Mati, merupakan kehormatan bagimu mati di tanganku. Dalam sekejap, iblis hitam itu sudah berada di depan Jiang Tian. Cakar raksasa bersisik menyambar lehernya, secepat kilat. Tidak mudah bagi roh pendendam bisa berkultivasi sejauh ini. Sayang, setelah jatuh ke jalan iblis, kau bertemu denganku. Jiang Tian tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan menggeleng pelan, seolah kecewa. Petir. Satu kata itu keluar dari mulutnya. Tanpa peringatan, kilat muncul di telapak tangan Jiang Tian. Kekuatan paling liar dan paling yang itu kini melingkar jinak di ujung jarinya, seperti anak kucing penurut, memancarkan aura suci dan tak tersentuh. Apa ini? Zheng Guangsha berteriak kaget. Matanya hampir melompat keluar. Mengendalikan petir? Ini. Teknik petir sekte guru langit Gunung Longhu. Wajah Yang Guochang berkedut hebat. Matanya dipenuhi keterkejutan dan rasa hormat. Ia bahkan nyaris bersujud. Ini terlalu berlebihan. Tang Wannian berkeringat deras, menatap kilat itu dengan tak percaya. Ia pernah mendengar banyak legenda tentang Jiang Tian, namun pemandangan ini membuatnya sadar bahwa ia masih meremehkan kekuatan Jiang Tian. Di hadapan mereka semua, Jiang Tian saat ini benar-benar seperti dewa yang mengendalikan petir. Master abadi. Master abadi sejati. Master Feng Shui Qi berlutut dan bersujud berulang kali. Ya Tuhan. Apakah suamiku sedang memanggil keajaiban? Zhao Xueqing gemetar, matanya terbuka lebar penuh keterkejutan. Apa? Kau bisa mengendalikan petir? Xi Ya benar-benar ketakutan. Aura hitam di sekelilingnya bergetar hebat. Petir adalah kekuatan yang paling musuh alami roh jahat. Bahkan sekadar merasakannya saja sudah membuat jiwanya gemetar. Ia tahu dirinya bukan tandingan Jiang Tian. Tanpa ragu, ia berbalik dan melesat ke arah pintu keluar. Pergi! Suara Jiang Tian membuat tubuh Xi Ya bergetar. Saat menoleh, ia melihat ular petir melesat ke arahnya. Dia kabur. Semua orang tercengang. Jiang Tian bahkan belum bergerak sepenuhnya. Namun Raja Hantu sudah lari. Siapa yang lebih kuat sudah jelas. Jangan biarkan dia lolos. Tang Wannian berteriak panik. Master Jiang, cepat kejar. Yang Guochang berteriak hormat. Mau lari. Jiang Tian tersenyum dingin dan menjentikan jarinya. Krek. Petir berubah menjadi ular kilat yang melesat dan menembus tubuh Xi Ya dalam sekejap. Aku tidak terima. Xi Ya menjerit putus asa. Petir dan api menyala liar di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi bola api. Jeritan memilukan menusuk telinga. Beberapa detik kemudian, Raja Hantu Xi Ya lenyap menjadi abu. Aura dingin di aula menghilang sepenuhnya. Suhu kembali normal. Semua orang terdiam, menghirup napas dingin. Mengendalikan petir dan membunuh Raja Hantu dengan satu jentikan jari. Master Jiang pasti telah mencapai alam tubuh Dao. Dia benar-benar master abadi sejati. Yang Guochang bergumam penuh penyesalan. Aku tadi benar-benar tidak sopan pada master abadi sejati. Zheng Guangsha tertawa pahit. Tubuhnya terasa dingin seperti jatuh ke ruang es. Terima kasih, Master Jiang, telah menyelamatkan nyawaku. Tang Wannian buru-buru membungkuk dalam-dalam. Kuharap kau ingat janjimu, kata Jiang Tian tenang. Tatapannya lalu beralih ke Yang Guochang. Daoi Siang, kultivasimu rendah namun bertindak sembrono. Kau berulang kali meremehkanku dan istriku. Sekarang, apakah kau mengakui kemampuanku? Aku mengakui.
Aku mengakui. Yang Guochang berlutut dan bersujud berulang kali. Mantramu lemah, tapi kau bersikap sombong. Aku sudah memperingatkanmu. Sekarang, apakah kau tunduk? Aku tunduk. Aku benar-benar tunduk. Kepalanya menghantam lantai hingga berdarah. Baik, karena kau sudah tunduk, aku tidak akan menghukummu hari ini. Pergi. Jangan pernah muncul lagi di Linzhou. Ya, ya. Yang Guochang segera membawa para muridnya pergi dengan tergesa-gesa, tak berani menoleh sedikit pun. Bab 51. Yang Cheng Wei Jia. Aku harus merepotkan kalian semua untuk merahasiakan apa yang terjadi malam ini, ujar Jiang Tian dengan nada datar sambil melirik Zheng Guangsha dan yang lainnya. Masalah tentang roh dan hantu selalu menjadi sesuatu yang ditakuti orang biasa. Jiang Tian tidak ingin kabar ini menyebar luas dan mengganggu kehidupan damainya. Para taipan dan tokoh besar yang hadir di sana, ketika berhadapan dengan tatapan Jiang Tian yang tenang namun dingin, jantung mereka bergetar. Bahkan kaki mereka mulai gemetar tanpa sadar. Bahkan Zheng Guangsha, sosok berpengaruh yang bisa dianggap sebagai penguasa dunia bisnis Linzhou, merasakan hawa dingin merayap di hatinya. Ia segera membungkuk dan mengepalkan tangan dengan hormat. Tenanglah, Guru Jiang. Kami pasti akan mematuhi perintah Anda. Kami tidak akan membocorkan satu kata pun. Yang Guochang adalah siapa? Ia adalah orang yang bisa duduk minum dan bercakap-cakap dengan pemimpin Hong Kong Island. Seseorang yang bahkan seorang wali kota memanggilnya dengan sebutan guru. Namun pada akhirnya, ia ditekan oleh Jiang Tian hingga ketakutan, mengompol, bersujud sambil memohon ampun. Mengingat metode Jiang Tian yang mengendalikan petir, membunuh hantu, dan menumpas iblis, tak peduli seberapa kaya dan berkuasanya Zheng Guangsha, ia tetap hanyalah manusia biasa. Rasa takut dan gentar terhadap Jiang Tian pun tak terelakkan. Para orang kaya lainnya mengangguk berulang kali. Dalam hati, mereka bahkan ingin bersumpah dengan darah agar Jiang Tian percaya. Jiang Tian berdiri dengan tangan di belakang punggung, auranya menekan seluruh aula, membuat para taipan itu tunduk tanpa sadar. Aura memandang rendah dunia semacam itu, bahkan jarang terlihat pada para taipan tingkat provinsi. Mata Zheng Li membelalak, menatap Jiang Tian dengan wajah penuh keterkejutan. Aku dulu mengira dia berani menentang Hou Tianlai dan yang lainnya hanya karena dia berteman dengan Yao Zhenghao. Baru sekarang aku sadar, ternyata yang ia andalkan adalah dirinya sendiri. Melihat Jiang Tian yang berdiri tegak dengan sikap tenang, hati Zheng Li benar-benar terguncang. Ia sama sekali tak bisa menghubungkan sosok ini dengan teman kuliahnya dulu, yang tampak biasa-biasa saja dan menjalani hidup tanpa arah. Tak heran ia tidak memandang Hou Tianlai, tak heran ia meremehkan guru Yang, dan tak heran ekspresinya sama sekali tak berubah ketika guru yang berusaha menangkap hantu. Ternyata, ia memiliki kemampuan yang begitu mengerikan. Mengendalikan petir dan membunuh hantu hanya dengan satu gerakan tangan. Jiang Tian seperti ini, tak peduli seberapa sederhana pakaiannya, tetap memancarkan pesona yang tak tertahankan di mata Zheng Li. Ah! Dulu waktu kuliah, aku juga dikenal sebagai bunga kelas. Sepertinya dia juga punya kesan baik padaku. Tapi mengapa saat itu aku tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya? Kalau dulu aku yang mengejarnya, mungkin sekarang dia sudah jadi pacarku. Ekspresi Zheng Li menjadi rumit, hatinya dipenuhi penyesalan dan rasa frustrasi. Guru Jiang, terima kasih atas kerja keras Anda. Tempat ini agak berantakan. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain dan minum teh harum sambil beristirahat? Tang Wannian tersenyum. Seorang murid gunung mau telah mati di sini. Suasananya berantakan dan tidak layak lagi digunakan. Karena itu, Tang Wannian memutuskan untuk berpindah tempat. Jiang Tian mengangguk ringan dengan sikap acuh tak acuh. Mereka pun tiba di sebuah rumah teh lain yang elegan. Guru Jiang, silakan minum teh. Dengan isyarat dari pandangan Zheng Guangsha, Zheng Li duduk di samping Jiang Tian, menyeduh teh sendiri untuknya, bahkan menyalakan rokok dengan penuh perhatian. Saat ini, ia benar-benar memuja Jiang Tian seperti seorang dewa. Sikapnya penuh hormat, dan sepasang mata indahnya berkilauan seperti bintang. Para orang kaya lain yang melihat ini diam-diam mengutuk Zheng Guangsha sebagai rubah tua licik. Jelas-jelas ia ingin menghadiahkan keponakannya kepada Jiang Tian. Bahkan mereka mulai berpikir, apakah mereka punya kerabat perempuan yang cocok untuk diperkenalkan kepada Jiang Tian. Jiang Tian, akhir-akhir ini kamu sibuk? Aku anggota klub berkuda. Mau ikut bermain denganku? Zheng Li jelas tidak mau melewatkan kesempatan untuk mendekat. Dengan wajah berseri, ia mendekat ke sisi Jiang Tian dan berbicara dengan suara lembut. Melihat itu, Zhao Sueking langsung merasa tegang.
Zheng Li berpakaian seperti wanita kota modern. Riasannya halus, temperamennya bagus, gerak-geriknya anggun, memancarkan pesona khas wanita dewasa. Zheng Li, maaf. Aku biasanya sangat sibuk, kata Jiang Tian sambil tersenyum. Ia lalu menggenggam tangan kecil Zhao Sueking dan tertawa ringan. Lupa memperkenalkan pada teman-teman lamaku. Ini kekasihku, Zhao Sueking. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Tian telah menyapu 6 alam langit dan mengguncang dunia luas. Ia telah melihat gadis suci yang murni, penyihir yang anggun dan penuh gairah, serta putri bangsawan yang luhur. Ia sudah lelah dengan segala macam kecantikan tertinggi. Sekarang setelah kembali, ia hanya ingin menjalani hari-hari yang tenang dan bahagia bersama Zhao Sueking. Terus terang saja, sejak awal Zheng Li memang tidak secantik Zhao Sueking. Bahkan jika ia lebih cantik sekalipun, Jiang Tian tetap merasa bahwa ia tidak seindah sehelai rambut istrinya. Oh, jadi Nona Zhao ini kekasihmu. Wajah Zheng Li memerah. Ia merasa canggung karena tanpa sadar mencoba menggoda seorang pria di depan kekasihnya sendiri. Ia menatap Zhao Sueking dengan rasa bersalah. Nyonya Jiang benar-benar cantik. Kami sangat dekat, ujar Jiang Tian tenang. Mendengar penolakan Jiang Tian, hati Zhao Sueking dipenuhi kehangatan. Ia mengangkat dadanya dengan bangga, tatapannya tenang dan damai. Kalian berdua benar-benar serasi. Temperamen Zhao Sueking lembut dan bersih. Wajahnya cantik alami, tubuhnya ramping dan anggun. Meski Zheng Li menganggap dirinya cantik, ia tetap merasa sedikit kalah dibandingkan Zhao Sueking. Saat itu, Tang Wannian menyerahkan sebuah cek sambil tersenyum lebar. Tuan Jiang, ini cek 200 juta. Silakan diterima. Untukku? Bukankah aku sudah bilang, gunakan uang itu untuk amal saja? Jiang Tian melambaikan tangan dengan ekspresi jijik. Guru Jiang benar-benar seorang master sejati. Tindakannya gagah dan luar biasa, seperti awan yang mengalir dan air yang bergerak, tak terhentikan. Semua orang yang hadir menghela napas kagum, wajah mereka penuh rasa hormat. Mereka mungkin bernilai ratusan juta, bahkan miliaran, namun tetap perhitungan soal uang. Jiang Tian memandang uang seperti kotoran. Dibandingkan dengannya, jelas siapa yang lebih unggul. Aku benar-benar mengagumi kondisi batin Daois Jiang. Setelah kembali nanti, aku pasti akan menyepi untuk berkultivasi dan menyingkirkan iblis dalam hatiku. Master Feng Shui bermarga Qi berkata dengan penuh emosi, diam-diam membuat tekad. Tindakan Guru Jiang benar-benar membuatku kagum. Tang Wannian pun terkejut. Awalnya ia mengira permintaan donasi amal itu hanya dalih untuk meminta bayaran. Tak disangka, Jiang Tian benar-benar tidak menginginkan uang. Dalam hati, ia segera menghitung. Ia harus mengadakan acara donasi besar-besaran untuk mengumpulkan lebih banyak dana agar Jiang Tian senang. Tang San Ye. Jiang Tian termenung sejenak, lalu tiba-tiba berbicara. Aku tidak berani. Guru Jiang, Anda adalah sosok dewa yang mengusir iblis dan menumpas roh jahat. Bagaimana aku berani menyebut diriku San Ye di depan Anda? Panggil saja aku Tang kecil, kata Tang Wannian cepat-cepat sambil tersenyum menjilat. Sepanjang hidup Elder Tang begitu heroik, bagaimana bisa melahirkan putra yang begitu ajaib? Jiang Tian menggelengkan kepala dalam hati, lalu bertanya dengan nada datar. Raja hantu itu tidak terbentuk secara alami, melainkan dipelihara oleh seseorang. Apakah akhir-akhir ini kamu menyinggung seseorang? Kalau ada yang kusinggung, pasti hanya Wei Shuofeng dari Jiangnan. Tang Wannian berkata dengan kesal. Perusahaan Jiangnan Real Estate miliknya berebut sebidang tanah di Linzhou denganku. Anak buahnya bahkan sempat mengancamku. Di Linzhou, siapa yang berani bersaing dengan San Ye? Yao Zhenghao tampak terkejut dan tak percaya. Dengan latar belakang keluarga politik nomor 1 Linzhou, Tang Wannian hampir menutupi langit dengan satu tangan. Namun Wei Shuofeng benar-benar berani mengulurkan tangannya ke Linzhou dan beradu kekuatan dengannya. Wei Shuofeng adalah orang terkaya di kota Yangcheng. Ia menguasai wilayah selatan dan bisa berbicara langsung dengan pemimpin provinsi. Jelas dia sosok luar biasa. Saat nama itu disebut, Tang Wannian, Zheng Guangsha, dan Long Wu sama-sama menghela napas. Wajah mereka penuh ketidakberdayaan. Linzhou, Donghai, dan Jiangzhou terletak di utara Sungai Mutiara. Namun para taipan dari 3 wilayah itu selalu bersaing dan tidak pernah bersatu. Sementara itu, kota Yangcheng dan 7 kota besar lainnya di Jiangnan semuanya berada di bawah kendali Wei Shuofeng. Para taipan dan orang terkaya dari 7 kota itu hanya mengikuti perintahnya. Begitu bertemu, mereka harus menunduk dan memanggilnya Wei Lao.
Dari segi kekayaan, latar belakang, dan pengaruh, Tang Wannian, Long Wu, dan Zheng Guangsha sama sekali tak bisa dibandingkan dengannya. Dia cuma punya uang dan kekuasaan. Apa hebatnya? Cari saja beberapa pembunuh bayaran dan bunuh dia. Selesai. Yao Zhenghao mendengus sinis. Mendengar itu, Long Wu menggeleng pahit. Xiao Yao, kamu masih meremehkannya. Dia sudah berkuasa di Jiangnan selama puluhan tahun. Namanya mengguncang setengah provinsi Lingnan, bahkan berpengaruh hingga Hong Kong Island dan Treasure Island. Musuhnya lebih dari 100 orang. Siapa yang tidak ingin membunuhnya? Benar. Pernah ada kekuatan dari Hong Kong Island dan Zhonghai yang ingin ikut campur urusan Jiangnan, tapi semuanya ditekan olehnya. Tambah Tang Wannian dengan wajah penuh emosi. Keluarga Wei memiliki kekayaan luar biasa. Sebagian besar pelabuhan di sepanjang Sungai Mutiara Besar berada di bawah kendalinya. Ia punya orang, punya pendukung, dan punya uang. Di Lingnan, tak ada yang berani menyinggungnya. Suaranya semakin muram. Setengah tahun lalu, ia mengirim orang untuk bernegosiasi agar aku mundur dari lelang. Tentu saja kutolak. Mereka mengancamku, katanya kalau aku tetap maju, api akan menyala di halaman belakangku. Tak lama setelah itu, ayahku jatuh sakit aneh, lalu wolong villa ini. Jiang Tian mengangguk pelan. Tampaknya Wei Shuofeng memang sosok yang tidak sederhana. Yao Zhenghao, Long Wu, dan para orang kaya Linzhou lainnya jelas tidak berada di level yang sama dengannya. Mungkin San Ye belum tahu. Saat itu, Master Qi yang wajahnya sejak tadi pucat tiba-tiba berbicara. Apa? Tang Wannian terkejut. Keluarga Wei sebenarnya adalah klan besar yang mengultivasi teknik rahasia. Hal ini cukup terkenal di kalangan Feng Shui dan dunia metafisika. Meski dalam 100 tahun terakhir keluarga Wei tidak melahirkan ahli puncak, tetap ada beberapa master yang mampu mengendalikan roh, memanggil angin dan hujan, serta memiliki kemampuan aneh mengubah keadaan. Master biasa sama sekali tidak berani menyinggung mereka. Itu masuk akal, Jiang Tian mengangguk. Di hadapan kekuatan mutlak, uang, kekuasaan, relasi, dan latar belakang hanyalah hal sepele. Karena Wei Shuofeng memiliki kekuatan transenden semacam itu, tak heran ia bisa menguasai Jiangnan dan memaksa para Taipan Jiangbei menundukkan kepala. Tang Wannian berkata dengan nada kesal, "Bagaimana aku bisa tahu semua ini? Kalau tahu, aku tidak akan berebut tanah itu. Kali ini kita hampir kehilangan miliaran." Master Qi menggelengkan kepala, lalu menatap Jiang Tian dengan mata penuh kekaguman. San Ye, sebenarnya tidak perlu takut padanya. Sekuat apapun dia, sekarang kita sudah punya guru Jiang. Kekuatan Jiang Tian cukup untuk menekan Yang Guochang dari ranah Tongsuan. Bahkan ada rumor bahwa ia adalah Grandmaster bela diri. Sosok yang mengultivasi seni bela diri dan teknik spiritual sekaligus sangat langka di Tiongkok. Tak peduli seberapa kuatnya Wei Shuofeng, ia tetap harus menghindarinya. Benar, Wei Shuofeng apaan? Omong kosong. Kalau guru Jiang turun tangan, dia pasti dipukuli sampai mengompol. Yao Zhenghao menepuk pahanya dan tertawa keras. Bab 52. Ketika namaku mengguncang dunia. Benar. Dengan guru Jiang berdiri di depan, keamanan Linzhou pasti terjamin. Zheng Guangsha juga tampak penuh keyakinan. Memang, ia tidak menyaksikan langsung Jiang Tian membunuh Fu Biao atau menebas kera putih. Namun ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Jiang Tian mengendalikan petir. Ditambah lagi, Long Wu dan yang lainnya baru saja membesar-besarkan kemampuan Jiang Tian, seperti memadatkan Qi menjadi prajurit, melukai orang dari jarak jauh, menyampaikan suara dengan pikiran, bahkan bergerak di dalam air. Semua itu membuat rasa hormat Zheng Guangsha kepada Jiang Tian semakin dalam. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia segera mengeluarkan sebuah kunci dan menyerahkannya. Guru Jiang, karena Anda seorang kultivator, tentu membutuhkan tempat kultivasi. Villa Raja nomor 1, silakan Anda tempati. Oh, baiklah. Jiang Tian tidak bersikap sungkan dan langsung menerimanya. Villa Raja terletak bersandar pada Gunung Singa, menghadap Danau Sulaman, tersembunyi dari angin dan mengumpulkan air. Tempat itu sangat sempurna untuk memasang formasi pengumpulan roh. Semua orang yang hadir dipenuhi rasa iri dan pemujaan. Villa itu adalah yang terbaik di seluruh Linzhou, nilainya puluhan bahkan ratusan juta. Namun Jiang Tian bisa mendapatkannya dengan begitu mudah. Mulai sekarang, kita harus bersatu di sekitar guru Jiang dan membentuk kekuatan kita sendiri. Kalau saat itu tiba, bahkan Wei Shuofeng pun tak akan berani memprovokasi kita. Yao Zhenghao tiba-tiba berdiri dan mengusulkan dengan wajah penuh fanatisme. Benar.
Ini pilihan terbaik. Guru Jiang. Guru Jiang. Banyak orang kaya yang hadir berdiri serempak, mengepalkan tangan dan membungkuk ke arah Jiang Tian. Guru Jiang, mohon terimalah penghormatan kami. Mulai hari ini, Anda adalah sosok paling dihormati di Linzhou. Jika Anda memberi perintah, tak seorang pun berani membangkang. Zheng Guangsha, orang terkaya di Linzhou, juga berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk dalam-dalam, seakan mengucapkan keputusan terakhir. Sosok sehebat ini, aku khawatir tidak banyak di seluruh Tiongkok. Zheng Li menatap kosong ke arah para tokoh besar yang kini bersujud di hadapan Jiang Tian. Rasanya seperti sedang bermimpi. Apakah ini masih Jiang Tian yang dulu di universitas tidak menonjol dan tampak polos? Melihatnya sekarang, tokoh-tokoh terkenal seperti Tang Jianfeng, Liu Tianlei, dan para tuan muda kelas 1 sama sekali tak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan untuk membawakan sepatunya pun mereka tak pantas. Baik, bangkitlah, kata Jiang Tian tenang. Ia duduk dengan sikap santai, hatinya tidak bergejolak sedikit pun. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah menyapu bersih bintang-bintang. Dalam sekejap, para abadi berguguran. Dengan satu kibasan tangan, leluhur iblis tua ditekan. Dalam sekejap, sungai bintang runtuh. Raja Dewa Abadi menjadi muridnya, dan peri gadis suci menjadi pelayannya. Hal seperti apa yang belum pernah ia lihat? Bagaimana mungkin beberapa taipan dunia fana menggoyahkan hatinya? Setelah semua duduk kembali, diskusi pun berlangsung sengit. Mereka membahas pendirian klub, pertemuan rutin, cara kerja sama antar anggota, hingga bagaimana mengintegrasikan berbagai kekuatan dan menyelesaikan konflik. Guru Jiang, ini sedikit tanda terima kasih dariku. Tidak seberapa, mohon diterima, kata Long Wu sambil menyerahkan sebuah cek. 10 juta. Dalam hati Long Wu, Jiang Tian telah membantunya membunuh Fu Biao. Bahkan jika ia memberi ratusan juta, itu masih belum cukup untuk membalas budi sebesar itu. Namun ia juga tahu bahwa Jiang Tian lebih mementingkan sumber daya kultivasi dibandingkan harta duniawi. Sayangnya, sumber daya kultivasi terlalu langka. Maka ia hanya bisa mengambil langkah ini terlebih dahulu. Jiang Tian menerima cek itu, lalu menyebutkan bahan-bahan yang ia perlukan untuk memasang formasi pengumpulan roh, dan meminta mereka mencatatnya. Siapa yang berani mengabaikan titah Guru Jiang? Semua orang langsung menyanggupi. Sudah larut, aku harus pergi, kata Jiang Tian. Melihat Zhao Suiking menguap dan tampak kelelahan, Jiang Tian pun berdiri dan berpamitan. Semua orang segera bangkit dan mengantar Jiang Tian keluar. Di sepanjang jalan, Zhao Suiking berkedip dan bertanya dengan penuh keheranan. Jiang Tian, sejak kapan kamu jadi sekuat ini? Suiking, apakah kamu percaya reinkarnasi? Tanya Jiang Tian. Ia tidak menyembunyikan apapun dan menghela napas pelan. Aku bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Jiang dihancurkan oleh musuh. Orang tuaku meninggal, dan kamu juga dibunuh oleh Liu Wangfeng. Ketika keluargaku pergi satu persatu, aku ingin balas dendam. Tapi aku bukan tandingan klan-klan besar Jinling, juga bukan tandingan Liu Wangfeng. Aku putus asa dan bunuh diri dengan melompat dari tebing. Namun aku tidak mati. Aku dibawa oleh guruku, seorang kultivator yang berkelana di alam semesta. Sejak saat itu, aku menapaki jalan kultivasi. Ketika aku kembali ke bumi, sudah 1000 tahun berlalu. Liu Wangfeng dan klan Jinling telah lama menjadi debu. Aku kembali berkultivasi, menyapu langit berbintang, membunuh Raja Dewa, menekan leluhur iblis, dan menjadi Tianzun Taichu. Namun aku tidak pernah melupakanmu. Saat aku menembus belenggu roh primordial, iblis batin muncul dan tubuhku hancur. Iblis batin itu adalah kematianmu yang tragis dan tak adil. Hanya saja aku tak menyangka, saat terlahir kembali, aku justru terbaring di rumah sakit karena pendarahan otak. Suiking, tak peduli seberapa kuat aku, yang kuinginkan hanyalah melindungimu dan memastikan kamu aman seumur hidup. Kamu sudah selesai. Zhao Suiking mengerucutkan bibir dan terkekeh. Ini adalah era teknologi dan peradaban maju. Kultivasi abadi dan iblis batin hanya ada di novel dan drama. Kamu tidak percaya. Jiang Tian merasa tak berdaya. Siapa yang percaya? Zhao Suiking memutar mata dan tersenyum ringan. Kalau kamu bilang bertemu seorang guru dan belajar kemampuan hebat, aku percaya. Tapi hidup 10.000 tahun lalu kembali lagi, itu tidak masuk akal. Baiklah, Jiang Tian tertawa. Tak peduli dari mana kekuatanku berasal, aku akan menjagamu seumur hidup. Kamu akan aman dan bahagia. Suamiku,
Jangan lupa apa yang kamu katakan hari ini. Suara Zhao Sueking bergetar, matanya memerah. Saat mereka kembali ke time house, malam sudah sangat larut. Jiang Tian, kamu belum istirahat juga. Setelah mandi, Zhao Sueking mengenakan piyama sutra hitam dan masuk ke kamar Jiang Tian. Saat ini, ia tak lagi bersikap dingin dan menjaga jarak. Wajahnya indah bak lukisan, bibirnya merah cerah, kulitnya berkilau lembut karena uap air. Dua pita tipis di bahunya diikat menjadi simpul kupu-kupu, seolah menggoda siapapun untuk melepaskannya. Di bawah rok pendeknya, sepasang kaki jenjang dan bulat terlihat sempurna. Kulitnya putih bak porselen. Pria normal manapun pasti tergoda. Di atas ranjang, Jiang Tian bermeditasi dengan tubuh bagian atas telanjang. Mendengar suaranya, ia tersenyum lembut. Tidurlah. Aku sedang bermeditasi. Efeknya lebih baik daripada tidur. Hanya di depan Zhao Sueking, Jiang Tian yang telah membunuh tak terhitung orang menunjukkan senyum selembut ini. Jiang Tian, kamu sudah capek semalaman. Mau kubuatkan sup? Tanya Zhao Sueking pelan. Kalimat sederhana itu langsung menyentuh hati Jiang Tian. Ia meraih tubuhnya dan memeluknya. Ah! Zhao Sueking terkejut. Ia tak menyangka Jiang Tian akan memeluknya, apalagi ia sedang berpakaian tipis. Kulit mereka bersentuhan. Wajah Zhao Sueking memerah, jantungnya berdegup kencang. Namun aroma segar dari tubuh Jiang Tian membuatnya mabuk dan tak mampu menolak. Ia menggigit bibir bawahnya dan bertanya lembut, Kamu mau apa? Jiang Tian tidak menjawab. Ia mengangkat tubuhnya dan berjalan menuju kamar utama. Jantung Zhao Sueking berdegup semakin cepat. Napasnya panas dan terengah, dadanya naik turun. Selama ini, Jiang Tian selalu menginginkan tubuhnya. Apakah malam ini akhirnya akan terjadi? Dengan gugup, ia melingkarkan lengannya di leher Jiang Tian dan berbisik malu-malu. Jiang Tian, hari ini masa amanku. Wajahnya memerah seperti mabuk, pipinya merona, membuatnya tampak sangat memikat. Sebelum namaku mengguncang dunia, aku tidak akan menyentuhmu, kata Jiang Tian lembut. Ia meletakkannya di ranjang, menyelimutinya dengan selimut tipis. Kamu tidak menyukaiku lagi. Zhao Sueking merasa kehilangan. Omong kosong apa itu? Jiang Tian menggenggam tangannya dan mengecup keningnya. Dalam hidup ini, aku hanya mencintaimu. Tidak akan berubah. Suamiku, aku juga hanya akan mencintaimu, kata Zhao Sueking lembut. Hatinya dipenuhi manis, semua kekhawatiran lenyap. Tidurlah. Besok aku akan memberimu hadiah. Jiang Tian tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, ia selalu bersikap dingin padanya. Zhao Sueking tak pernah hidup nyaman. Wanita lain sering berganti pakaian, tas, sepatu, bahkan mobil. Sedangkan Zhao Sueking, demi mengobati penyakitnya, bertahun-tahun tak membeli pakaian baru. Gajinya habis untuknya, bahkan kadang ia harus menahan lapar. Perhiasan? Sejak kecil kehilangan ibunya, ia tak pernah memilikinya. Aku tidak mau, kata Zhao Sueking tiba-tiba. Kenapa? Jiang Tian tertawa dan mencubit pipinya. Aku baru saja dapat 10 juta. Suamiku, aku tidak mengerti dunia kultivasi, tapi aku tahu kultivasi butuh banyak uang, katanya lembut. Sumber daya kultivasi mahal. Simpan uang itu. Kita gunakan untuk membeli yang kamu perlukan. Jiang Tian terharu dan tertawa. Tenang saja. Kalau aku mau cari uang, orang terkaya dunia pun tak bisa menandingiku. Ia kembali ke kamar dan bermeditasi. Saat ini aku punya inti iblis kera putih dan batu giok es, tapi 3 unsur lainnya belum kudapatkan. Aku harus segera mengumpulkannya dan memasang formasi pengumpulan roh. Begitu aku menembus tahap tengah pemurnian Qi, jika klan Jinling tak mampu menghentikanku, aku akan kembali dan menghancurkan Jinling tanpa ampun. Matanya terbuka, cahaya ilahi memancar. Ayah, ibu, kakek. Di kehidupan lalu aku tidak memahami jerih payah kalian. Aku lemah dan tak berdaya saat keluarga kita runtuh. Di kehidupan ini, aku akan membalikkan keadaan. Aku akan menghidupkan kembali kejayaan keluarga Jiang, mengharumkan nama grup Raja Obat Agung, dan membuat keluarga Jiang berdiri tegak di antara para penguasa Tiongkok. Bab 53, Klub Selebriti. Pagi hari. Tok, tok, tok. Jiang Tian, bangun dan sarapan. Diiringi beberapa ketukan di pintu, terdengar suara Zhao Sueking yang jernih dan lembut. Aku sudah bangun. Jiang Tian membuka matanya dan menjawab. Zhao Sueking memasak sepanci bubur millet, mengukus beberapa baozi, lalu menyiapkan irisan mentimun.
Sarapannya sangat sederhana. Namun di mata Jiang Tian, itu adalah hidangan yang luar biasa lezat. Hari ini Sabtu. Setelah sarapan, ikut aku keluar. Kita pilih hadiah, kata Jiang Tian sambil tersenyum tipis. Kurasa aku mau lembur kerja saja. Zhao Sueking bersikeras. Dengar aku kali ini, Jiang Tian tertawa kecil. Di kehidupan sebelumnya, demi uang lembur, Zhao Sueking sering begadang hingga larut malam untuk bekerja. Namun di kehidupan ini, salep yang dibuat Jiang Tian untuk memperbaiki dan menutrisi tubuh bernilai puluhan juta. Keuntungan bagi keluarga Zhao sudah lebih dari cukup. Jiang Tian, hadiah apa yang mau kamu belikan untukku? Zhao Sueking tersentuh, wajahnya penuh rasa penasaran. Nanti juga kamu tahu, Jiang Tian tersenyum ringan. Ia segera menghabiskan sarapannya, lalu pergi keluar bersama Zhao Sueking. Linzhou, Jalan Finansial, Klub Selebriti. Dalam masyarakat Tiongkok, hubungan dan koneksi sangat dijunjung tinggi. Setiap kalangan memiliki lingkarannya masing-masing. Klub Selebriti Wanita dikelola oleh Asosiasi Pengusaha Wanita Linzhou. Ketua Asosiasi Wanita Kota, kekasih Sekretaris Tang, Chen Xin, menjabat sebagai Presiden Kehormatan. Tempat ini merupakan lingkaran inti para wanita kelas atas di Linzhou. Bergabung dengan klub selebriti berarti membangun jaringan luas dan mengenal berbagai pejabat wanita serta pengusaha sukses. Namun itu hanya manfaat permukaan. Yang terpenting, para gadis muda juga bisa berkenalan dengan wanita parubaya berpengaruh, membangun kesan baik, dan secara tidak langsung menjalin hubungan dengan para tuan muda keluarga besar. Saat ini, di sebuah rumah teh yang elegan, seorang gadis mengenakan kipao sedang menyeduh teh dengan terampil. Tangan putihnya yang halus bergerak naik turun seperti kupu-kupu, setiap gerakan mengalir alami dan lembut. Jelas terlihat bahwa ia memiliki pemahaman mendalam tentang seni teh. Wajahnya seindah lukisan, dengan temperamen anggun. Ia seperti nona bangsawan dari Jiangnan pada era Republik Tiongkok. Setiap gerakannya mampu menyentuh hati orang yang melihat. Di hadapannya duduk seorang gadis bergaun Prada. Sepatu hak tingginya yang hitam dan ramping membuat auranya tampak tajam dan cakap. Usianya baru 20 tahun. Wajahnya cantik dan lembut, memadukan kepolosan dan pesona, namun memancarkan kedewasaan yang jarang dimiliki orang seusianya. Namun saat ini, keningnya berkerut dalam, seolah sulit melepaskan beban di hatinya. Biao, kamu sedang memikirkan sesuatu? Aku sudah lama tidak melihatmu tertawa, kata gadis yang menyeduh teh sambil tersenyum lembut, menyerahkan cangkir tanah liat ungu antik berisi air teh hijau tua yang jernih. Lu Biao, putri kesayangan kepala keluarga Lu di Linzhou, Lu Haitao. Kekayaan keluarga Lu melampaui ratusan juta dan termasuk keluarga terkaya di Linzhou. Tak hanya cantik, Lu Biao juga sangat cakap. Ia mengelola perusahaan perdagangan luar negeri bernilai puluhan juta, dan bisnisnya berkembang pesat. Karena itu, ia bersama Zhao Sueking, Tang Linglong, You Xianya dari keluarga You, serta Fu Lanjun yang sedang menyeduh teh di hadapannya, dijuluki 5 bunga emas Linzhou. Lu Biao meneguk tehnya, lalu berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, Kak Jun, kamu tahu kan? 2 tahun lalu keluarga Jiang dari Jinling meminta ayahku mengatur pernikahanku, ingin aku menikah dengan Jiang Tian dari keluarga Jiang. Hehe, iya. Aku tahu, Fu Lanjun tertawa ringan tanpa menyatakan pendapat. Kak Jun, saat itu aku menolaknya tanpa ragu. Tapi sekarang aku malah sedikit menyesal. Lu Biao menghela napas pelan. Menyesal? Karena Liu Wangfeng mati secara misterius. Fu Lanjun bertanya sambil tersenyum. Fu Lanjun adalah putri sulung keluarga Fu di Linzhou. Meski keluarga Fu hanya berada di peringkat 20 hingga 30 di Linzhou, kemampuan pribadinya sangat luar biasa. Ia memiliki perusahaan fashion bernama Junzilan dengan aset ratusan juta. Selain itu, koneksinya luas dan bakatnya menonjol. Hingga sebelum usia 30 ia sudah menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Wanita Linzhou. Selain Tang Linglong, hampir tak ada yang bisa menandinginya. Namun Tang Linglong lebih mencintai dunia persilatan dan tak peduli urusan duniawi. Karena itu, Fu Lanjun menjadi idola sekaligus pemimpin spiritual para wanita terkemuka. Jika ada masalah di hati, kesulitan dalam hubungan atau karir, mereka selalu datang meminta nasihat pada Fu Lanjun, seperti kepada seorang kakak perempuan. Benar. Sejak awal aku dengar Jiang Tian itu pecundang yang menunggu mati, tentu saja aku tak setuju, kata Lu Biao kesal. Aku bertunangan dengan Liu Wangfeng, tapi siapa sangka dia dibunuh pembunuh bayaran tanpa alasan jelas. Sampai sekarang polisi pun belum menemukan petunjuk. Jiang Tian jelas bukan pasangan yang baik, kata Fu Lanjun dengan nada meremehkan, lalu menjelaskan perlahan.
Dia tak punya kemampuan, sifatnya impulsif dan pemarah. Saat kuliah, pertunangannya dibatalkan oleh keluarga besar dari Yanjing, membuatnya jadi bahan tertawaan di Jinling. Bahkan dia memukul tuan muda yang menyampaikan kabar itu. Keluarga Jiang tak sanggup menahan tekanan dari Yanjing dan langsung memutuskan hubungan dengannya. Bakatnya biasa saja, daya hidupnya lemah. Itulah sebabnya keluarga Jiang buru-buru mencarikan istri untuknya tanpa banyak seleksi, menjadikannya menantu agar setidaknya ada yang mengurus hidupnya. Fu Lanjun mengangkat cangkir teh tanah liat ungu dan tersenyum. Terus terang saja, keluarga Jiang bahkan pernah melamarku. Astaga! Keluarga Jiang benar-benar menyebar jala kemana-mana. Lu Biao terdiam antara geli dan tak percaya. Lalu ia berkata serius, Kak Jun, meski bakat Jiang Tian biasa, keluarga Jiang tetaplah salah satu dari 4 klan besar Jinling. Karena itu aku sedikit menyesal. Hehe, apa Liu Wangfeng tidak pernah bilang sebelum dia mati? Fu Lanjun tertawa dingin. Keluarga Jiang sekarang dikepung musuh dari segala arah. Sulit bertahan. Aku ragu mereka bisa melewati 5 tahun ke depan. Liu Wangfeng memang pernah bilang begitu, tapi separah itukah? Lu Biao tampak tak percaya. Lebih parah dari itu. Jika kamu terlalu dekat dengan keluarga Jiang, bisa-bisa ikut terbunuh, kata Fu Lanjun dengan nada serius. Biao, kakak hanya ingin mengingatkanmu. Orang bijak tak berdiri di tempat berbahaya. Kalau mau mencari pasangan, buka matamu lebar-lebar. Jangan memilih orang yang tak punya masa depan. Ketidakmampuan adalah dosa asal. Kalau begitu, bahkan Liu Wangfeng sudah mati. Di Linzhou ini, masih adakah pemuda berbakat? Lu Biao menggeleng lemah. Bagaimanapun, Linzhou hanyalah kota kecil, tak bisa dibandingkan dengan ibu kota provinsi Yangcheng atau kota besar di pesisir timur. Lingkaran kelas atas sangat terbatas. Hampir semua orang seusianya sudah ia kenal, namun yang benar-benar menarik perhatiannya sangat sedikit. Tapi kamu benar. Lebih baik memilih siapapun daripada Jiang Tian. Lu Biao mengangguk. Bagaimana dengan Tang Jianfeng dari keluarga Tang? Fu Lanjun menyesap teh dan tersenyum penuh arti. Tang Jianfeng? Putra Tang Wanian. Lu Biao mengerutkan kening. Dia terkenal sebagai tuan muda iblis. 3 tahun lalu dia mematahkan kaki putra seorang kepala distrik di Barsonic. Meski tetua Tang menekan berita itu, dampaknya buruk. Sudah lama aku tak melihatnya. Apakah dia disembunyikan keluarga Tang? Hehe, aku juga tidak tahu. Fu Lanjun tersenyum tipis, matanya tampak dalam. Jika keluarga Tang hanya menyembunyikannya karena beberapa perkelahian, maka kamu meremehkan kekuatan mereka. Ia diam-diam dikirim ke pasukan khusus Harimau Lingnan selama 3 tahun untuk pelatihan tempur. Dengan prestasi militernya, ia telah menjadi raja prajurit sejati, berpangkat kapten. Di masa depan, bahkan bisa menjadi jenderal. Hanya saja, seperti katamu, pemuda berbakat di Linzhou memang sedikit. Jadi aku simpan dia untuk diriku sendiri. Tiba-tiba Lu Biao berkata dengan wajah sedikit malu. Oh iya? Akhir-akhir ini putra wali kota distrik Fen Tao, sedang mengejarku. Menurut Kak Jun bagaimana? Fen Tao? Dia cukup bagus. Meski penghasilannya biasa di pemerintahan, koneksinya kuat, kata Fu Lanjun sambil tersenyum. Di Tiongkok, pejabat dan pengusaha memang harus saling melengkapi. Dia di bea cukai, kamu di perdagangan luar negeri. Dengan bantuannya, jalanmu akan jauh lebih mulus. Kalau nanti kamu jadi Nyonya Fen, jangan lupa jaga aku. Kak Jun, jangan mengejek aku. Lu Biao mencubitnya sambil tertawa. Namun sudut matanya dipenuhi rasa bangga. Sebenarnya aku tak terlalu tertarik. Tapi setelah mendengar katamu, mungkin aku akan mencoba mendekatinya. Mungkin saja kalian benar-benar jatuh cinta, kata Fu Lanjun hangat. Lu Biao mengangguk, lalu bertanya, ngomong-ngomong, Kak Jun kamu berwawasan luas. Apakah Jiang Tian sudah menemukan istri di Linzhou? Sudah. Dan kamu juga mengenalnya, kata Fu Lanjun sambil tersenyum misterius. Siapa? Zhao Sueking. Dia. Lu Biao terkejut, lalu tertawa meremehkan. Kalau begitu mereka memang pasangan yang pas. Jarang bertemu anjing, langgeng selamanya. Ucapanmu kasar sekali. Kamu punya dendam dengannya. Fu Lanjun menegur sambil tersenyum. Hemp, dia bukan apa-apa. Tak pantas mendapat perhatianku. Kata Lu Biao mendengus dingin. Kilatan jijik melintas di matanya. Saat masih bersama Liu Wangfeng, pria itu pernah diam-diam mengejar Zhao Sueking. Lu Biao tahu betul hal itu. Menurutnya, selain sedikit lebih cantik, Zhao Sueking tak punya apapun yang bisa dibandingkan dengannya.
Jelas Zhao Xueqing berusaha menggoda Liu Wangfeng. Lu Biao lalu mencibir. Meski keluarga Zhao hanya keluarga tingkat 3 atau 4, dan Zhao Xueqing tak punya posisi penting, setidaknya dia masih cantik. Tapi kenapa dia begitu buta sampai menyukai Jiang Tian? Dia memang buta. Fu Lanjun menghela napas. Keuangan keluarga Jiang sedang sulit. Mereka bahkan tak bisa memberi Jiang Tian uang. Semua biaya hidup bergantung pada Zhao Xueqing, sementara Jiang Tian hanya menghamburkannya. Sialan. Lu Biao memaki dengan jijik. Kalau pria tak punya uang, kenapa masih hidup bersama wanita? Itu hanya menyia-nyiakan hidup. Kalau aku, sudah lama cerai. Bagaimana Jiang Tian bisa tega hidup dari seorang wanita? Bukan cuma itu, kata Fu Lanjun dengan wajah penuh penyesalan. Katanya akhir-akhir ini kondisi mental Jiang Tian tidak normal. Dia sering memaki dan memukuli Zhao Xueqing. 2 kali bahkan sampai masuk rumah sakit. Sampah. Lu Biao tertawa dingin. Bagaimana bisa ada orang seaneh itu di dunia? Tak berguna dan memukul istrinya. Menjijikkan. Kalau aku jadi dia, lebih baik menghantamkan kepala ke dinding. Fu Lanjun hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba Lu Biao melirik ponselnya dan tertawa. Fen Tao sudah datang. Dia akan menemaniku membeli mobil. Kamu sekaya itu, masih membiarkan dia membelikan mobil? Mobil apa yang tak bisa kamu beli sendiri, Nona Lu? Fu Lanjun tertawa. Itu berbeda. Pria harus dipancing. Aku harus membuatnya mengeluarkan uang, baru dia akan menghargai aku, kata Lu Biao sambil tersenyum licik, lalu bangkit dan meninggalkan rumah teh. Bab 54. Membeli mobil dan bertemu Jiang Tian. Dealer 4S mobil impor ternama ini menjual berbagai merek terkenal seperti Audi, Mercedes-Benz, BMW, dan lain-lain. Li Lanlan, kamu sudah bekerja sebulan di sini. 1 mobil pun belum terjual. Perusahaan tidak memelihara orang malas. Kalau minggu ini kamu masih tidak punya pencapaian, kemasi barangmu dan pergi. Manajer umum dealer itu menatap Li Lanlan dengan marah, lalu berbalik masuk ke ruangannya. Lanlan, kamu harus belajar lebih cerdas. Bedakan mana orang yang benar-benar mau beli mobil dan mana yang cuma numpang menikmati AC. Rekan kerjanya, Zhang Yan, menegur dengan nada kesal. Aku sudah mengajarimu sejak hari pertama. Kamu selalu linglung. Setiap ada pelanggan masuk, entah dia mau beli atau tidak, kamu tetap menjelaskan panjang lebar. Itu buang-buang waktu. Kak Zhang, bukankah dulu kamu bilang pelanggan adalah dewa? Kata Li Lanlan dengan wajah teraniaya. Kamu ini benar-benar kebanyakan belajar sampai otaknya kaku. Zhang Yan mengomel seperti orang berpengalaman. Pelanggan memang dewa, tapi kalau dia tidak punya uang, jangan disembah. Kamu ingin melayani semua orang, tapi malah mengabaikan yang benar-benar mampu beli. Kalau aku kesal, tentu aku akan langsung pergi. Dari mana kamu bisa dapat penjualan? Iya, Kak Zhang, jawab Li Lanlan sambil menunduk. Kriet. Pada saat itu, sebuah BMW K5 dan Toyota Crown berhenti di depan pintu dealer. Seorang pria dan seorang wanita turun dari mobil. Pria itu belum genap 30 tahun. Tubuhnya tinggi tegap, wajahnya tampan, auranya kuat, seperti pemimpin alami. Wanita di sampingnya bertubuh ramping dan anggun, berpakaian merek ternama dari ujung kepala hingga kaki. Wajahnya cantik, memadukan kepolosan dan pesona, kecantikannya sulit diabaikan. Itu pelanggan yang mampu beli mobil. Perhatikan baik-baik bagaimana aku melayani mereka, kata Zhang Yan, lalu segera menyambut dengan senyum lebar. Tuan dan Nona, saya konsultan penjualan di sini. Ada yang bisa saya bantu? Oh, saya mau membelikan mobil untuk pacar saya, kata Fen Tao sambil tersenyum santai. Ayahnya adalah kepala kawasan pengembangan, cukup terkenal di daerah ini. Beberapa waktu lalu, manajer Fang dari dealer ini bahkan ingin mengajaknya minum, tapi ia menolak demi menjaga citra. Membelikan mobil untuk pacar? Nona ini benar-benar beruntung, kata Zhang Yan penuh iri. Ia merasa Fen Tao begitu gagah. Pacarnya sendiri yang hanya guru SMA sama sekali tak bisa dibandingkan. Dengan senyum yang hampir kehilangan profesionalisme, ia berkata, apakah Tuan sudah punya pilihan? Perlu saya rekomendasikan. Beberapa ratus ribu saja. Cocok untuk wanita karir, kata Fen Tao dengan rendah hati. Dealer kami mengumpulkan berbagai merek mobil mewah, kata Zhang Yan gembira. Dari sekali pandang saja, ia tahu Fen Tao adalah pelanggan besar. Sambil memimpin mereka ke area pamer, ia memperkenalkan dengan antusias. Ini Audi TT terbaru, impor, kecil dan elegan, sangat cocok untuk wanita profesional. Versi standar 500.000,
Versi tertinggi 590.000. Ini Audi A3, sedan keluarga entry level, harganya sekitar 180 hingga 260.000. Biao, bagaimana kalau coba Audi A3 ini? Fan Tao menunjuk sambil tertawa. Tidak. Mobil kelas itu tidak cocok untukku, Lu Biao menggeleng ringan. Kekayaan keluarganya mencapai puluhan juta. Jika keluar hanya dengan mobil seharga 200.000, ia akan merasa malu. Warna Audi TT ini lumayan. Merah terang, penuh semangat, kata Lu Biao sambil menunjuk santai. Itu berarti ia hanya akan memakainya untuk belanja, bukan untuk acara sosial penting. Ekspresi Fan Tao sedikit kaku. Meski ayahnya berpangkat tinggi dan punya banyak uang, semua itu uang gelap yang tak bisa dipakai terang-terangan. Tabungannya sendiri hanya beberapa ratus ribu. Namun jika mobil ini bisa membuat Lu Biao semakin dekat dengannya, semuanya sepadan. Dengan semangat membara, ia melambaikan tangan. Beli Audi TT ini. Hanya mobil ini yang pantas untukmu. Setelah test drive, Lu Biao makin menyukainya. Versi tertingginya bagus. Aku mau yang paling atas. Baik, ambil versi tertinggi. Fan Tao menggertakkan gigi dan menyetujuinya. Zhang Yan begitu gembira hingga membawa mereka ke ruang teh, memanggil Li Lanlan untuk menyeduh minuman. Namun saat melihat kontrak, Fan Tao tertegun. Bukankah versi tertinggi 590.000? Kenapa jadi 700.000? Oh, itu termasuk pajak pembelian, asuransi, biaya pelat, dan lain-lain, kata Zhang Yan sambil tersenyum. Oh, begitu. Fan Tao merasa canggung. Biao, bagaimana kalau kita ambil versi standar saja? Baiklah, jawab Lu Biao, meski hatinya sedikit kecewa. Dalam pikirannya, pria yang benar-benar mencintai seharusnya rela mengeluarkan uang. Fan Tao segera menandatangani kontrak. Lu Biao menoleh keluar jendela dengan perasaan kesal. Tiba-tiba ia melihat dua sosok yang sangat dikenalnya. Wajahnya berubah. Jiang Tian, Zhao Sueking. Baru sekarang Zhao Sueking tahu Jiang Tian membawanya untuk membeli mobil. Ia menarik tangan Jiang Tian dengan cemas. Jiang Tian, lupakan saja. Aku masih bisa pakai Chevy. Jangan beli lagi. Mobil apa itu? Mobil tua peninggalan ayahmu sudah mogok 2 kali. Sudah waktunya ganti, kata Jiang Tian sambil mengusap rambutnya. Jangan beli, aku mohon, Zhao Sueking berkata dengan mata berkaca-kaca. Kita harus hemat. Dulu hidup kita terlalu susah. Apa kamu lupa? Waktu itu, semua uang kita habis untuk mengobatimu. Kita hanya makan nasi putih dengan sambal setiap hari. Hati Jiang Tian terasa perih. Ia memeluknya dengan lembut. King Er, percayalah padaku. Hari ini aku akan membelikanmu mobil terbaik, dan nanti kita akan tinggal di villa terbaik. Apa kamu tidak percaya pada suamimu? Aku percaya. Zhao Sueking akhirnya mengangguk. Siapa Jiang Tian itu? Tanya Fan Tao sambil mengerutkan kening. Dia dulu tuan muda, sekarang hanya burung tanpa sayap. Hidup numpang pada wanita, kata Lu Biao mencibir. Begitu rupanya. Fan Tao mendengus. Lu Biao tertawa dingin. Makan nasi dengan sambal saja, masih berani bilang mau beli mobil terbaik. Di mata Lu Biao, pasangan itu hanyalah bahan tertawaan. Suster Zhang hebat sekali, dapat pesanan besar lagi, bisik para pegawai. Namun saat Jiang Tian dan Zhao Sueking masuk, Zhang Yan menatap mereka dengan jijik. Abaikan. Mereka cuma mau numpang AC. Oh, saya mau beli mobil. Tolong tunjukkan yang paling mahal, kata Jiang Tian sambil tersenyum. Lu Biao tertawa keras. Paling mahal? Kamu pikir mobil itu sambal botolan? Mobil termahal di sini Rolls-Royce Phantom. Mampu beli. Bab 55. Menghamburkan banyak uang. Zhang Yan ikut merasa jijik. Bagaimana mungkin orang seperti ini berani datang ke sini? Masih bisa tersenyum santai pula. Benar-benar menganggap dirinya siapa? Kalau benar-benar dibawa melihat mobil paling mahal, apa dia sanggup membayarnya? Sialan. Aku tidak mau melayani orang seperti ini lagi. Gaji plus bonus sebulan cuma beberapa ribu yuan. Untuk apa aku terus menjadi keset seperti ini? Menurut aturan, setiap tamu harus disuguhi segelas air mineral. Namun Zhang Yan malah memasang wajah masam, berbalik badan, dan kembali ke tempat Fan Tao sedang menandatangani kontrak. Sama sekali tak mau memedulikan Jiang Tian dan Zhao Sueking. Ia menenggak setengah botol air mineral dengan perasaan puas yang samar di hatinya. Pantas saja. Aku paling benci orang yang pura-pura kaya padahal tidak punya uang.
Suasana menjadi kaku seketika. Jiang Tian bahkan sempat berpikir untuk pergi ke showroom lain saja untuk membeli mobil. Ia sama sekali tidak mengenali Lu Biao. Setelah melewati puluhan ribu tahun kehidupan, terlalu banyak wajah fana yang tak lagi tersisa di ingatannya. Mobil ini kelihatannya lumayan. Namun tiba-tiba pandangannya tertarik oleh sebuah Rolls-Royce Phantom. Ia melangkah mendekat, menatapnya dari kiri dan kanan. Tuan, kalau butuh bantuan, biar saya perkenalkan. Bagaimana kalau Anda lihat Audi TT dulu? Nona Lu juga baru saja membeli yang ini. Saat itu, Li Lanlan berlari mendekat sambil tersenyum. Ia menunjuk ke arah Audi dan berbicara dengan ramah. Ia baru lulus kuliah dan belum lama bekerja. Masih membawa kepolosan mahasiswa, ia melayani setiap pelanggan sesuai aturan perusahaan. Senyumnya adalah salah satu kelebihannya, dengan dua lesung pipi samar di kedua sisi wajahnya. Namun setelah mendengar harga Audi TT dari Li Lanlan, Jiang Tian langsung menggelengkan kepala. Tidak, Audi TT tidak pantas dengan identitas istriku. Apa? Jangan-jangan Anda benar-benar ingin membeli Rolls-Royce Phantom ini? Li Lanlan tertegun, hampir tidak berani mempercayainya. Ia sudah lama tidak membaca dongeng. Kisah tentang bertaruh besar demi kemenangan instan biasanya hanya muncul di novel. Ia sudah terlalu sering melihat orang-orang yang mengaku sukses hanya bisa menghela napas saat melihat mobil ini, lalu pergi begitu saja. Namun pemuda di hadapannya ini, yang tampak biasa dan jelas bukan anak orang kaya, justru berniat membeli mobil mewah kelas puncak yang sudah setengah tahun tak terjual? Rolls-Royce Phantom kelas tertinggi harganya lebih dari 9 juta. Jiang Tian, bagaimana mungkin kau mampu membelinya? Lu Biao menggelengkan kepala, wajahnya penuh penghinaan saat ia mendengus dingin. Pria tak berguna, miskin, tapi masih berani bersikap sok keren. Benar-benar sampah. Kebanyakan pria sekarang memang tidak bisa diandalkan. Fan Tao ikut menggeleng, menatap kontrak sambil mencibir. Sudah makan nasi putih pakai saus cabai saja masih berani menyombongkan diri. Teknik membual seperti ini benar-benar membuka mataku. Jiang Tian, apa kau sudah gila? Begitu mendengar harga Rolls-Royce Phantom, wajah cantik Zhao Shueqing langsung pucat. Ia menggenggam lengan Jiang Tian dengan cemas. Kenapa harus beli mobil semahal itu? Aku tidak membutuhkannya. Audi TT itu sudah cukup bagus. Apa benar-benar perlu Rolls-Royce Phantom? Perlu. Nada suara Jiang Tian tegas tanpa keraguan. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak tahu cara menghargai. Ia menyaksikan kematiannya tanpa mampu melindungi apapun. Rasa bersalah itu membebaninya selama 10.000 tahun. Kerinduan itu menghantuinya selama 10.000 tahun. Kini, setelah terlahir kembali, jangankan mobil mewah. Bahkan jika Zhao Shueqing menginginkan bintang di langit, ia akan mengambilkannya, asalkan bisa melihat senyum di wajah wanita yang ia cintai. Tuan, Anda benar-benar ingin membeli Rolls-Royce Phantom ini? Li Lanlan begitu bersemangat hingga suaranya bergetar. Jiang Tian menyipitkan mata sambil tersenyum. Senyumnya tampak seperti bulan sabit yang indah di mata Li Lanlan. Ya, aku akan membelinya. Dewa Agung Taichu yang dahulu menguasai satu benua, memiliki jutaan wilayah dan disembah oleh raja-raja, bahkan para iblis tua dan raja iblis tunduk padanya, memang tidak pernah punya konsep tentang uang. Jangankan 10 juta, bahkan 10 miliar pun akan ia keluarkan tanpa ragu. Yeay, aku berhasil menjualnya. Li Lanlan berteriak kegirangan. Menjual mobil ini berarti komisi besar, posisi di perusahaan, pengakuan atasan, dan rasa hormat dari rekan kerja. Bagaimana mungkin ia tidak bahagia? Lebih dari itu, ini adalah terobosan dari nol penjualannya. 2 bulan berturut-turut tanpa hasil membuatnya hampir putus asa. Kini, kepercayaan dirinya kembali. Mobil ini adalah harta toko kami. Harganya lebih dari 9 juta. Dia bahkan tidak sanggup membeli satu bannya. Zhang Yan mencibir dengan nada meremehkan. Benar. Dia cuma bawa cewek ke sini buat pamer. Nanti pas bayar, pasti bilang kartunya bermasalah. Fan Tao berbicara seolah-olah sudah sering melihat kejadian seperti ini. Tuan Fan, kontraknya sudah ditandatangani. Silakan bayar. Zhang Yan tersenyum. Bisa dicicilkan? Fan Tao tiba-tiba bertanya sambil melihat kontrak. Tentu. Cukup bayar 20% sekarang, sisanya bisa dicicil tiap bulan. Bagus. Bagus. Fan Tao tertawa puas. Kalau bayar lunas, ia harus hidup irit setengah tahun. Tapi cicilan membuat hidupnya tetap nyaman. Aku mau cicilan. Harus cicilan.
Saat itu juga, Fan Tao mengambil keputusan. Teriakan Li Lanlan langsung menarik perhatian semua orang. Kau menjual apa? Zhang Yan bertanya terkejut. Rolls-Royce Phantom. Aku menjualnya. Aku tidak akan dipecat. Li Lanlan berlari ke bagian keuangan untuk menyiapkan kontrak. Kau membeli Rolls-Royce Phantom? Mustahil. Lu Biao terkejut. Keluarga Jiang sudah runtuh, Jiang Tian miskin. Dari mana uang sebanyak itu? Palsu. Pasti palsu. Fan Tao mendengus dingin dengan yakin. Nanti saat transfer, dia pasti bilang kartu kreditnya bermasalah. Benar. Banyak orang kaya di Linzhou sudah melihat mobil ini. Tidak ada yang sanggup membelinya. Zhang Yan tidak mau percaya. Atau lebih tepatnya, tidak berani percaya. Komisi mobil ini saja bisa mencapai 200.000. Setara dengan bonus setahun baginya. Tak lama kemudian, Li Lanlan kembali dengan setumpuk kontrak dan mesin pos nirkabel. Kartu kredit. Sebelumnya, Jiang Tian sudah memindahkan uang dari cek ke rekening banknya. 9,88 juta. Rolls-Royce Phantom kelas tertinggi. Bayar penuh. Begitu harga disebutkan, Fan Tao dan Lu Biao seolah disambar petir. 10 juta adalah hasil kerja keras keluarga Lu Biao selama 5 tahun, sepertiga dari total kekayaan mereka. 10 juta adalah seluruh tabungan orang tua Fan Tao selama 20 tahun. Orang tidak berguna ini pasti tidak mampu membayar. Bahkan sekarang pun Lu Biao masih tidak mau percaya. Namun, di bawah tatapan terpaku semua orang, Jiang Tian dengan santai memasukkan kata sandi dan menggesek kartu. Ekspresinya tenang, seolah ia baru saja membeli sayur di pasar. Zhao Shuiqing tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Dari mana Jiang Tian mendapatkan semua ini? Mungkinkah keluarga Jiang bangkit kembali? Atau Jiang Tian memang punya kemampuan menghasilkan uang sebesar ini? Lu Biao tak punya pilihan selain mempercayainya. Wajah cantiknya pucat, tubuhnya gemetar, air mata berkilau di matanya. Terkejut, bingung, kehilangan, penyesalan yang dalam. Semua emosi itu menghantam batinnya. Ia akhirnya sadar, mungkin Fu Lanjun telah salah menilai. Entah Jiang Tian benar-benar mampu, atau keluarga Jiang tidak pernah benar-benar runtuh. Namun apapun alasannya, ia hanya bisa memandang Jiang Tian dari kejauhan. Dulu, Jiang Tian adalah pria yang bisa ia raih, tapi ia membuangnya tanpa ragu. Kini, batu yang ia lempar ternyata adalah permata berkilau. Dan sinarnya begitu menyilaukan hingga membuatnya menangis. Kita pergi saja. Fan Tao membayar dengan tergesa, ingin segera pergi. Wajahnya terasa terbakar oleh rasa malu. Ia menghadiahkan audit Titi yang tak sampai 500.000 dan masih dicicil. Sementara Jiang Tian membeli Rolls-Royce Phantom 10 juta, kelas tertinggi, dibayar lunas. Sekarang, Lu Biao bahkan enggan meliriknya. Sudahlah, aku tidak mau mobil ini lagi. Lu Biao berusaha menahan air mata, tapi gagal. Dibanding Jiang Tian, Fan Tao sekarang bagaikan kunang-kunang di bawah matahari. Tak berarti sama sekali. Penyesalan memenuhi hatinya. Ia bahkan sempat berpikir untuk memutuskan Fan Tao dan kembali mengejar Jiang Tian. Namun, apakah masih ada kesempatan? Melihat Zhao Shuiqing yang masih linglung, Jiang Tian melambaikan kunci mobil di depannya. Ada apa? Kau tidak apa-apa. Zhao Shuiqing hanya mengangguk kaku. Ia terlalu terkejut hingga tak mampu berbicara. Tuan Jiang, suatu kehormatan bertemu Anda. Manajer Fang akhirnya keluar dan berbicara hangat dengan Jiang Tian tentang layanan purna jual. Sedangkan Fan Tao, manajer Fang bahkan tidak melirik Audi TT miliknya. Di Linzhou, orang kaya memang banyak, tapi yang mampu membeli Rolls-Royce Phantom sangat sedikit. Terlebih lagi, seorang pria muda. Pelanggan seperti ini harus dijaga sebaik mungkin. Senyumnya begitu tulus, hampir berlebihan. Aku ingin membawa mobilnya hari ini. Bisa? Jiang Tian tidak ingin membuang waktu. Manajer Fang tampak ragu. Bisa saja, tapi asuransi baru aktif setelah pembayaran selesai diproses. Kalau Tuan tidak keberatan, mobil bisa langsung dibawa. Zhang Yan yang melihat sikap manajer Fang gemetar. Jika Jiang Tian melaporkan sikapnya tadi, ia pasti dihukum dan gajinya dipotong. Ia hanya bisa berdoa agar Jiang Tian tidak menyimpan dendam. Oh ya, Li Lanlan cukup bagus. Naikkan posisinya. Sedangkan Zhang Yan, sikapnya buruk. Tadi bahkan ingin mengusirku. Jiang Tian berkata ringan. Tenang, Tuan Jiang. Akan saya tangani dengan serius.
Begitu mendengar itu, kepala Zhang Yan berdengung. Pandangan matanya menggelap, tubuhnya limbung, hampir roboh ke lantai. Bab 56 Song Lei melamar. Pukul 11 siang. Setelah semua prosedur selesai, Jiang Tian langsung mengendarai mobil itu pergi. Ketika Rolls-Royce Phantom meluncur mulus melewati pintu dealer, seluruh pegawai dealer 4S itu berdiri rapi dan memberi salam hormat, lama sekali tak juga bubar. Selamat kepada Tuan Jiang atas kepemilikan Rolls-Royce Phantom. Kami menantikan kunjungan Tuan Jiang berikutnya. Li Lanlan menyalakan rentetan petasan besar di depan dealer sambil menatap mobil yang menjauh dengan penuh rasa terima kasih. Semangat! Jiang Tian menurunkan kaca jendela, tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya membentuk isyarat kemenangan berbentuk huruf V ke arah Li Lanlan. Ganteng sekali. Terima kasih. Li Lanlan bergumam dalam hati. Wajahnya memerah, lalu ia menunduk sambil tersenyum kecil. Karena transaksi ini, dalam waktu singkat Li Lanlan dipromosikan menjadi manajer penjualan. Setelah itu, ia meraih banyak pencapaian di bidang penjualan mobil. Namun, senyum tenang Jiang Tian dan isyarat tangannya hari itu terpatri selamanya di dalam ingatannya. Tak terhitung berapa kali di tengah malam ia terbangun dari mimpi, mengenang kejadian hari itu sambil meneteskan air mata. Terkadang, sesuatu yang tak bisa dimiliki justru terasa semakin misterius dan layak dikenang. Semua makhluk hidup hanyalah butiran kecil di dunia ini. Tak peduli seberapa kecil atau tak berarti seseorang, di dalam hatinya selalu ada sudut yang tak tersentuh siapapun, tempat tersimpan kenangan terindahnya. Qi Jun, kita salah. Kita semua salah. Lu Biao bergegas kembali ke klub wanita terkenal. Ia duduk di sofa sambil berkata dengan gelisah. Ada apa? Fu Lanjun bertanya heran. Aku tadi pergi beli mobil dan bertemu Jiang Tian yang sedang membelikan mobil untuk Zhao Shueqing. Itu Rolls-Royce Phantom, bayar penuh, harganya hampir 10 juta. Lu Biao berseru dengan campuran iri, cemburu, dan penyesalan. Tidak mungkin. Keuangan keluarga Jiang sedang ketat, mana mungkin mereka memberinya uang sebanyak itu. Fu Lanjun tak percaya. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Mana mungkin palsu? Mungkin dia yang menghasilkan sendiri. Lu Biao bersikeras. Mana mungkin? Fu Lanjun segera menenangkan diri, lalu tersenyum meremehkan. Jiang Tian tidak punya keahlian apapun. Lagi pula, aku dengar beberapa waktu lalu dia rusak otaknya karena terlalu banyak minum. Jadi gila, mengurus diri sendiri saja sulit, apalagi cari uang. Ia berdiri, menatap pemandangan malam yang ramai di jalan finansial, memutar gelang kayu cendana merah di tangannya, lalu bergumam pelan. Mungkin dia hanya pura-pura kaya. Keluarga Jiang sudah tidak sekuat dulu, jadi mereka ingin orang lain mengira mereka masih punya kekuatan untuk menggalang dana dan menstabilkan hubungan di berbagai pihak. Ia tertawa sinis. Situasi seperti ini terlalu umum. Banyak keluarga atau perusahaan yang sedang kesulitan keuangan suka menikah dengan selebritas atau mengadakan pesta pernikahan yang mewah untuk menunjukkan kekuatan finansial dan menstabilkan arus modal. Padahal, mereka sebenarnya sudah duduk di tepi jurang. Bahkan bisa jadi mereka berutang untuk menutup utang lama. Oh, begitu. Lu Biao merenung sejenak dan merasa penjelasan Fu Lanjun masuk akal. Sepertinya aku tadi terlalu impulsif. Ia menghela napas dengan dahi berkerut. Tahu tidak? Dibandingkan Jiang Tian, Fen Tao seperti pengemis. Aku sudah putus dengannya. Bukannya dia mau membelikanmu mobil? Kenapa putus? Fu Lanjun bertanya. Dia membeli mobil di bawah 500.000 dan masih dicicil. Memalukan sekali. Kupikir ayahnya kepala distrik, harusnya punya uang, tapi siapa sangka dia begitu pelit. Lu Biao mengeluh kesal. Oh, putus juga bagus. Kalian memang tidak cocok. Fu Lanjun tidak terkejut. Di lingkaran mereka, selain Tang Linglong yang terhormat dan Zhao Shueqing yang polos, hampir semua gadis sering berganti pacar. Mereka sudah bukan gadis lugu lagi. Demi menikah dengan baik, hubungan harus dinilai dengan matang. Jika setelah diselidiki ternyata pria itu tidak sekaya atau sekemampuan yang dibayangkan, maka mengganti pasangan adalah hal biasa. Kalau begitu, kamu harus mengenalkanku dengan pacar baru. Aku sudah tidak muda lagi. Lu Biao memohon dengan wajah sedih. Kebetulan, aku memang punya kandidat yang cocok. Fu Lanjun tertawa. Siapa? Putra naga kelima, Long Gaitian. Naga kelima? Bukankah dia berasal dari dunia hitam? Lu Biao langsung ragu. Kekuatan grup Longwei jauh melampaui keluarga Lu, dengan aset puluhan miliar, termasuk 10 keluarga besar di Linzhou.
Namun masalahnya, di masa lalu naga kelima membangun kekayaannya dari dunia bawah, latar belakangnya tidak sepenuhnya bersih. Lalu kenapa kalau dari dunia hitam? Dia punya hubungan baik dengan tuan ketiga keluarga Tang, Tang Wanian. Namanya sudah diputihkan. Fu Lanjun tertawa. Lagi pula, Long Gaitian sendiri lulusan hukum, bergelar master, pernah menjadi pengacara. Dialah yang menangani proses pemutihan grup Long Wei. Dia sangat cakap. Di Linzhou, selain putra Tang Wanian, Tang Jianfeng, dan putra wali kota Liu, Liu Letian, hampir tak ada orang lain yang bisa menekan Long Gaitian. Dia bahkan penasihat hukum senior. Wajah Lu Biao penuh keterkejutan, hatinya pun tergerak. Benar, grup Long Wei memiliki aset puluhan miliar dan latar belakang kuat. Jika bisa mendapat perlindungan keluarga Long, segalanya di Linzhou akan terasa mudah. Itu dulu. Sekarang dia memegang kendali penuh grup Long Wei. Bagaimana? Tertarik? Fu Lanjun tersenyum tipis, memesona dan menggoda. Besok malam ulang tahun Long Gaitian. Dia akan mengadakan jamuan di klub di Hao. Aku akan membawamu menemuinya. Baik, terima kasih, Qi Jun. Kalau aku bisa mendekat dengan Long Gaitian, kamu penyelamat hidupku. Lu Biao berkata manja, hatinya langsung terasa lebih lega. Apapun yang terjadi, Jiang Tian tetap berasal dari keluarga yang sudah jatuh. Aku juga berharap kamu berhasil. Kita tidak muda lagi. Masa terbaik wanita hanya beberapa tahun ini. Kita harus cepat. Fu Lanjun tertawa. Qi Jun, kamu benar. Tapi kenapa kamu sendiri belum mencari pasangan? Tanya Lu Biao sambil memeluk lengan Fu Lanjun. Aku juga tidak mau terburu-buru. Tidak ada yang cocok. Fu Lanjun tersenyum tipis, sorot matanya dalam dan jauh. Di seluruh Linzhou, satu-satunya yang layak baginya mungkin hanya Tang Jianfeng. Orang seperti Long Gaitian atau Liu Letian bahkan tidak sebanding dengannya. Akhir pekan itu, Jiang Tian dan Zhao Sueking menjalani hari-hari yang bahagia. Berbelanja, membeli bahan makanan, memasak, hidup tenang dan sederhana, namun mereka menikmatinya seperti pasangan pengantin baru. Setelah membeli mobil, Jiang Tian membelikan Zhao Sueking beberapa set pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Minggu sore, Zhao Sueking membelikan Jiang Tian ponsel terbaru dari merek buah. Suaminya bukan lagi orang seperti dulu. Banyak tokoh besar memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Tanpa ponsel, dia akan terlihat seperti manusia purba. Begitu menerima ponsel, Jiang Tian langsung mengirim pesan ke Shenlei, memberinya nomor barunya. Di kehidupan sebelumnya, kaki Shenlei pernah dipatahkan oleh Liu Wangfeng demi melindungi Zhao Sueking. Budi itu tak akan pernah dilupakan Jiang Tian. Di kehidupan ini, ia akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan 100 kali. Jiang Tian, cepat kemari. Hari ini aku mau melamar pacarku. Tak lama setelah pesan terkirim, Shenlei langsung menelepon dengan nada ceria. King Er, aku ada urusan sebentar. Setelah menutup telepon, Jiang Tian terlebih dulu meminta izin Zhao Sueking. Zhao Sueking sedikit lelah dan tidak ingin ikut. Ia ingin mengantar Jiang Tian, tapi Jiang Tian menolaknya dan menyuruhnya istirahat lebih awal. Ia akan naik taksi saja. Yang mengejutkan Jiang Tian, tempat Shenlei melamar pacarnya ternyata di klub di Hao. Namun Jiang Tian tidak menghubungi Yao Zhenghao. Ia tak ingin diganggu, hanya ingin minum santai bersama Shenlei malam ini. Jiang Tian, kamu datang. Begitu Jiang Tian masuk ke ruang privat, Shenlei langsung menyambutnya. Hari ini Shenlei berdandan rapi. Kemeja putih bersih, celana bahan bermerek dengan lipatan setajam pisau, bahkan mengenakan dasi kupu-kupu merah yang serius. Selain Shenlei, ada beberapa teman dan teman sekelasnya. Mereka mengenakan jas dan gaun, memegang tabung perayaan, lampu neon, dan telapak tangan plastik untuk bertepuk tangan. Di dinding, ratusan balon membentuk hati merah. Sebuah spanduk bertuliskan, Li Danni, aku mencintaimu. Terlihat jelas betapa seriusnya Shenlei dengan lamarannya. Menarik Jiang Tian duduk, Shenlei meninju bahunya sambil mengumpat ringan. Kemana saja kamu, brengsek? Kenapa tidak meninggalkan nomor kontak? Hehe, aku pergi terburu-buru. Bukankah sekarang sudah kuberikan? Jiang Tian tertawa. Dewa abadi Taichu yang dulu menguasai jagat raya, membunuh tak terhitung iblis dan makhluk suci. Di alam semesta luas, siapa berani tidak sopan padanya? Namun kini, dipanggil seperti ini oleh sahabat lamanya, Jiang Tian justru merasakan kehangatan. Nanti saat pacarku datang, kalian bantu aku, ya, buat suasananya meriah. Shenlei tertawa. Tenang, kami semua bantu.
Lamaranmu kali ini mahal, ya? Iya, cincin berlian itu saja gajiku 3 bulan, 50–60 ribu. Semua teman menyahut. Shenlei memperkenalkan Jiang Tian pada semua orang, lalu menunjuk seorang wanita dan tertawa. Li Rui, bukannya kamu belum punya pacar? Kebetulan Jiang Tian juga sendirian. Li Rui adalah teman SMA Shenlei, bekerja di perusahaan periklanan dan sudah menjadi manajer dengan gaji tahunan 2–300 ribu. Ia tinggi semampai, sekitar 1,7 meter. Mengenakan rok pendek menyala, sepatu hak tinggi kristal 8 cm, riasan mewah, kalung berbentuk ular, tampak seperti ratu klub malam. Shenlei, jangan asal bicara. Jiang Tian hendak menolak dengan halus. Namun Li Rui menatap Jiang Tian dengan meremehkan dan tertawa. Sudahlah, aku tidak tertarik dengan orang kecil seperti ini. Pengejar Li Rui banyak. Targetnya adalah tuan muda bangsawan atau generasi kaya. Mana mungkin ia memandang Jiang Tian yang tampak biasa? Hehe, Li Rui cuma bercanda. Ayo minum. Shenlei merasa canggung. Melihat Jiang Tian tidak marah, ia segera mengajak semua orang minum. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang gadis tinggi dengan wajah polos masuk dengan ekspresi tidak sabar. Shenlei, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah putus? Danny, aku tahu kamu cuma ngambek. Kamu masih mencintaiku. Shenlei segera maju, berlutut satu kaki, mengeluarkan cincin berlian, dan berkata tulus. Danny, aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Terima, terima, terima. Semua orang bersorak. Beberapa bahkan menyalakan meriam pesta. Dengan suara dentuman, kertas warna-warni beterbangan, suasana jadi ramai. Li Danny mengambil cincin itu, menatapnya dengan hina, lalu mencibir. Cincin sekecil ini berani melamar? Pecundang sepertimu pantas untukku. Ia mengangkat tangan dan melemparkannya ke tanah seperti sampah. Danny. Senyum Shenlei membeku. Semua orang terdiam, saling pandang dengan canggung. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah punya pacar. Li Danny berkata dingin, lalu pergi. Dia memang wanita materialistis di kehidupan sebelumnya. Tak kusangka di kehidupan ini masih sama. Pandangan Jiang Tian dalam dan jauh, ia menghela napas pelan. Bersambung.